Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Buat yang terhormat Pak Aibtu Suryanto, anggota Panit Lantas Polsek Jebres, Pak Joko, saya sendiri, ya toh, Panit 2 Timnas Polsek Jebres. Terus yang saya hormati juga Pak Supeltas, Pak siapa Pak? Sakur. Pak Sakur, ya toh, termasuk yang saya hormati juga adik-adikku semuanya dari SMA Negeri 6 Surakarta. Betul ya? Oh ya, betul sekali. Di pagi hari ini adik-adik ada suatu PR atau pekerjaan ekstra ya, ekstrakurikuler, ekstra toh? Iya, kurikuler toh, ya kurikuler, ya toh. Pagi ini mau mengadakan suatu tanya jawab terhadap mungkin Pak Sakur sebagai anggota Supeltas di Simpang 3 Megacuan, ya toh. Untuk adik-adik, ya toh, mohon nanti biar berjalan aman dan tertib, ya toh, satu persatu nanti kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Pak Polisi, Pak Lantas, ataupun langsung kepada Pak Supeltas, Pak Sakur. Begitu ya adik-adik. Mari silakan. Permisi Bapak. Ya. Bapak sudah berapa lama bekerja sebagai supeltas di sini? Saya bekerja di sini sudah 7 tahun, Mbak, kurang lebih. Baik Bapak. Dalam sehari biasanya Bapak bekerja berapa jam? 10 jam, Mbak. Selama Bapak bekerja jadi supeltas ini, penyakit yang paling sering Bapak alami itu seperti apa, Pak? Kayak batuk-batuk, sesak napas atau mata perih, itu yang paling sering itu apa, Pak? Ya, alhamdulillah belum pernah sakit, Mbak. Berarti aman ya, Pak? Permisi Bapak, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah asap kendaraan terasa sangat mengganggu bagi Bapak? Ya, sedikit mengganggu. Cuma saya kalau mengatur lalu lintas memakai masker. Oh, terima kasih Pak. Ya. Di sini kan kendaraan sangat banyak, Pak. Ya. Apakah Bapak sering melihat asap knalpot yang pekat? Kurang begitu banyak. Oh, makasih, Pak. Cuaca di sini biasanya panas atau berangin, Pak? Apakah kalau panas polusi terasa pekat? Cuaca di sini sangat panas. Tapi kalau polusinya enggak begitu pekat. Oh, jadi cuma panasnya doang? Ya, panas sekali. Bagaimana kehidupan Bapak sebagai supeltas dan apakah Bapak mendapatkan arahan dari Polresta Surakarta? Ya, jadi gini, kalau supeltas itu kan binaan Satlantas Polresta Surakarta. Itu setiap dua minggu sekali diadakan apel. Yang intinya itu adalah pembinaan bagi anggota supeltas. Jadi kalau mengatur di jalan bukan seenaknya, juga diberi pengarahan cara pengaturan dari 12 pengaturan lalu lintas. Kalau boleh tahu, berapa anggotanya Bapak sebagai supeltas? Kalau anggota yang resmi itu sekitar 100 orang, Mbak. 100 orang. Ya, itu ditempatkan di beberapa titik-titik tertentu seperti perempatan, pertigaan, perlimangan. Dan apakah 100 orang itu berarti diatur oleh Polresta Surakarta? Ya, itu memang diatur sama Polresta Surakarta. Bahwa pembinaannya Polresta Surakarta. Di sana juga ada pembinaannya. Oh ya. Baik, cukup. Sudah cukup, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Fenomena Pak Ogah atau supeltas jalan muncul di Indonesia seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas di perkotaan sejak sekitar tahun 1980-an. Mereka berperan membantu mengatur lalu lintas di persimpangan, putaran, maupun jalan ramai agar lalu lintas lebih tertib dan aman. Sebutan Pak Ogah berasal dari tokoh dalam acara Si Unyil yang identik dengan meminta imbalan setelah membantu orang lain. Namun, dalam perkembangannya, beberapa supeltas telah bekerja secara resmi mendapat izin atau pembinaan dari pihak terkait untuk membantu pengaturan lalu lintas di wilayah tertentu. Kehadiran mereka tidak hanya membantu masyarakat dan pengendara, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.
Kenapa sih aktivitas menjadi Pak Ogah itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan, kebugaran jasmani, dan keselamatan? Jadi, saat bekerja, Pak Ogah perlu berjalan, berdiri dalam waktu yang lama, serta mengatur kendaraan di jalan, sehingga membutuhkan tenaga yang baik. Selain itu, aktivitas ini juga memiliki dampak terhadap kesehatan karena terpapar sinar matahari terlalu lama, debu, dan polusi kendaraan. Faktor keselamatan juga penting diperhatikan karena terdapat risiko kecelakaan saat berada di sekitar lalu lintas. Oleh karena itu, kondisi fisik dan kebugaran tubuh perlu dijaga agar tetap sehat, aman, serta melakukan aktivitas dengan baik. Paparan polusi udara akibat lalu lintas yang mengandung berbagai polutan berbahaya seperti partikulat halus yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil serta black carbon yang didominasi di area padat kendaraan. Selain itu, mengandung berbagai zat berbahaya seperti karbon monoksida atau CO yang disebabkan dari hasil pembakaran tidak sempurna yang sering ditemukan di pinggir jalan. Paparan zat-zat kimia tersebut dapat memicu gangguan kesehatan terutama bagian pernafasan seperti asma atau bronkitis. Dampak panjangnya, resiko penyakit leukemia serta keracunan karbon yang mengganggu pengikatan oksigen di darah yang dapat memicu gejala sakit kepala dan gangguan. Permisi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Di sini kita ingin mewawancarai Bapak sebagai sepeltas. Nah, saya ingin Bapak memperkenalkan diri kepada kita. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya memang sekali saya sepeltas ini membantu Pak Polisi dan kedua membantu kerjaan biar nggak ada kemacetan, nggak ada yang itu apa namanya kecelakaan, aman lancar kondusif ya. Pada sesi pertama kami mewawancarai Pak Ogah di persimpangan jalan yang sangat ramai kendaraan. Jika dibandingkan dengan lokasi di sini, apakah menurut Bapak tingkat polusi udara di tempat ini lebih ringan atau sama saja? Itu sama aja. Sama saja. Ya. Untuk pertanyaan kedua, itu kami pada sesi pertama mewawancarai Pak Ogah di tempat lain. Beliau mengatakan jika tidak merasakan gangguan kesehatan. Untuk Pak Ogah hari ini, apakah Bapak pernah merasakan gangguan kesehatan akibat asap kendaraan? Itu nggak ada, alhamdulillah itu biasa saja, ya. Nggak ada hubungan apapun, ya. Itu biasa saja kalau di menurut saya. Menurut Bapak, apakah pekerjaan sebagai supeltas di wilayah ini itu tuh sebanding sama usaha dan resiko yang harus Bapak tanggung setiap hari? Apakah penghasilannya layak dibandingkan dengan resiko-resiko itu? Alhamdulillah itu menurut saya ya cukup menjadi keluarga, alhamdulillah selamat sehat panjang umur. Terima kasih Bapak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di lokasi yang berbeda, kami mendapati bahwa kondisi lingkungan sangat memengaruhi tingkat polusi pada lingkungan tersebut. Dapat berbagai faktor yang penyebab polusi di lingkungan tersebut adalah volume kendaraan dan sementara Pak Ogah di lokasi kedua juga mengatakan kalau dia belum mengalami gangguan kesehatan secara signifikan. Selanjutnya, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa setiap orang dapat memiliki pengalaman yang berbeda meskipun bekerja di lingkungan yang sama. Pak Ogah pada sesi pertama tidak merasakan keluhan kesehatan yang berarti, sedangkan Pak Ogah pada sesi kedua memiliki pengalaman yang mungkin berbeda. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor seperti lama bekerja di jalan, kondisi kesehatan masing-masing, serta tingkat paparan polusi yang diterima setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa dampak polusi udara tidak selalu langsung dirasakan, tetapi dapat menjadi resiko bagi kesehatan
dalam jangka panjang. Melalui perbandingan dua sesi wawancara ini, kita dapat memahami bahwa polusi udara merupakan masalah lingkungan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang, terutama mereka yang bekerja di jalanan seperti Pak Oga. Meskipun semua orang tidak langsung merasakan dampaknya, paparan polusi udara dalam jangka panjang tetap dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sangat penting. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kualitas udara, dan peduli terhadap kondisi pekerja jalanan merupakan langkah kecil untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk semua orang. Benarkah kalian menyadari bahwa kualitas udara di setiap daerah itu berbeda-beda? Ada daerah yang udaranya terasa lebih segar, tetapi ada juga yang terasa lebih panas dan penuh asap kendaraan karena akibat polusi udara. Pada penelitian kali ini, kelompok kami melakukan pengamatan di dua lokasi yang berbeda. Lokasi pertama berjarak sekitar 2 km dari sekolah kami, yaitu SMA Negeri 6 Surakarta. Sedangkan lokasi kedua berjarak sekitar 2,9 km. Dari segi fisika, jarak berkaitan dengan perpindahan, kecepatan, dan waktu tempuh. Semakin jauh lokasi yang ditempuh, maka semakin lama perjalanan yang dibutuhkan, serta semakin banyak kendaraan yang digunakan dan menghasilkan polusi udara. Melalui penelitian ini, kami dapat membandingkan kondisi udara di kedua lokasi yang berbeda dan melihat bagaimana aktivitas kendaraan serta lingkungan sekitar mempengaruhi tingkat polusi udara.